你进来一下 ，Alan，你数一下这个方案里面有几个感。你偷我们电，偷我们水，我们找。Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan membahas alur cerita film dari Cina yang berjudul Proud of Love. Film ini dirilis pada tahun 2021. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya guys ya. Film dimulai dengan sebuah jam tua yang akan menunjukkan pukul 12. Kemudian kita dikenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Sensi yang berumur 22 tahun. Sensi ini adalah orang yang sangat keras kepala, imut, dan pendatang baru di dunia kerja. Dia tinggal di sebuah kontrakan bersama teman baiknya bernama Dodo. Dodo tersebut hanya peduli pada dua hal. Pertama, dia ingin menjadi selebgram terkenal. Dan yang kedua, dia ingin mencari pria yang tepat untuk Sensi. Setelah itu Sensi pergi ke semua perusahaan karena ada panggilan untuk interview. Saat di jalan, Sensi berdesakan dengan penumpang di dalam bus. Dia juga sempat diganggu anak kecil yang membuat rambutnya berantakan. Ketika diwawancara, Sensi dinyatakan tidak lulus karena penampilannya yang terlihat berantakan. Kemudian Sensi meminta waktu 1 menit untuk mengenalkan dirinya secara detail. Sensi juga memberitahu mereka kalau dia sudah banyak melakukan persiapan dan belajar tentang bisnis manajemen. Tidak hanya itu saja, dia juga menunjukkan sertifikatnya meski itu sertifikat menari. Hingga akhirnya Sensi pun diterima di sebuah perusahaan tersebut. Singkat cerita, di hari pertama Sensi masuk kerja, dia mengenalkan diri kepada rekan kerjanya, tetapi tak ada yang peduli dengannya. Saat jam makan siang, Sensi duduk dengan presiden pemilik perusahaan. Awalnya Presiden He sempat melarang Sensi untuk jangan duduk di sana, karena itu meja direktur perusahaan. Sensi pun hendak pergi, tapi karena meja semuanya sudah penuh, dia tetap makan di sana yang akhirnya membuat Presiden He marah dan pergi. Sensi yang tidak tahu kalau Presiden He adalah pemilik perusahaan, lalu dia protes kenapa harus dibedakan meja makan direktur dan karyawan. Dia meminta pihak perusahaan untuk menghapus peraturan itu. Atas keberanian Sensi tersebut, permintaannya dikabulkan. Kini tidak ada lagi yang membedakan antara meja makan direktur dan karyawan. Setelah itu dia diangkat jabatannya menjadi asisten Presiden He. Ketika sedang rapat, Presiden He memarahi beberapa karyawannya. Bahkan ada juga yang dipecat karena sering terlambat. Tentu saja karyawan yang lain sempat protes karena mereka menganggap Presiden He keterlaluan. Tapi yang namanya bos, dia bebas melakukan apapun. Setibanya di rumah, Sensi memberitahu Dodo kalau dia ingin resign dari perusahaan karena dia tidak sanggup lagi bekerja di sana setelah melihat kelakuan Presiden He yang bebas memecat karyawannya seenaknya. Dia takut nanti kalau hal itu akan terjadi dengannya. Tidak lama kemudian Presiden He menelpon. Dia meminta Sensi untuk membelikan seporsi takoyaki dan diantar dalam waktu 20 menit. Sensi pun bergegas pergi membeli takoyaki, tapi sayang takoyakinya sudah habis. Pemilik warung tersebut mengatakan kalau versi terakhir dibeli oleh bocah itu. Tanpa berpikir lama, Sensi langsung mengejar bocah tersebut dan membujuknya agar mau menjual takoyaki itu kepadanya. Bahkan Sensi sempat berbohong kalau pacarnya sedang sakit dan ingin makan takoyaki. Bukannya merasa iba, bocah tersebut malah memakan takoyakinya. Karena tidak ada pilihan lain, dengan terpaksa Sensi merebut takoyaki itu dan pergi. Setibanya di kantor, Sensi langsung memberikan takoyaki itu kepada Presiden He. Tetapi Presiden He malah menyuruh Sensi untuk membuangnya karena dia terlambat. Lagi pula itu bukan untuknya, melainkan untuk temannya yang sudah pergi ke bandara. Dengan perlakuan Presiden He tersebut tentu saja membuat Sensi kesal. Karena Presiden He tidak menghargai usahanya yang setengah mati mendapatkan takoyaki tersebut. Singkat cerita, Sensi dan temannya berpesta di sebuah klub. Mereka semua diundang oleh Direktur Ye. Tapi tiba-tiba saja Presiden He menelpon dia dan menyuruh Sensi untuk segera ke kantor karena ada proposal yang harus dikerjakan. Dalam keadaan mabuk, Sensi pun menolaknya.
Ia menutup telepon tersebut dan mematikan HP-nya. Setelah itu dia mengajak Direktur Y untuk menari bersamanya. Tidak lama kemudian Presiden He datang dan itu membuat suasana menjadi sepi. Setelah itu Presiden He menarik tangan Sensi dan mengajaknya pergi ke kantor. Dalam keadaan mengantuk, Sensi pun dengan terpaksa membuat proposal yang diminta oleh Presiden He. Bahkan sampai berulang kali dia dimarahi dan disuruh buat ulang proposalnya. Pada saat Presiden He ke kamar mandi, Sensi meluapkan kekesalannya. Dia mengutuk Presiden He agar tidak bisa buang air kecil lalu meninggal. Dan ternyata apa yang dikatakan Sensi benar-benar terjadi. Presiden He tidak bisa buang air kecil dan meninggal. Atas kejadian tersebut Sensi ditahan oleh polisi. Ia diminta keterangan atas meninggalnya Presiden He. Tapi tiba-tiba saja waktu berhenti. Dan itu membuat Sensi merasa bingung. Kenapa mereka hanya diam saja? Kemudian waktu menunjukkan tepat pukul jam 12. Dan secara mengejutkan, waktu kembali terulang ketika Sensi menari bersama Direktur Y. Tidak lama kemudian Presiden He datang dan membawa Sensi ke kantor karena ada proposal yang harus dikerjakan. Sensi menjadi bingung kenapa waktunya terulang kembali. Sedangkan orang lain tidak menyadari hal itu. Ternyata ketika Sensi memarahi atau mengutuk Presiden He, maka ucapannya akan terkabul. Dan pada saat Presiden He meninggal, maka waktu Sensi akan terulang kembali. Untuk lebih meyakinkan, Sensi menyuruh Presiden He menari, kemudian dia terjatuh dan meninggal. Maka waktunya akan terulang kembali pada saat Sensi menari dengan Direktur Y. Keesokan harinya Sensi menceritakan kejadian itu kepada Dodo. Kemudian Dodo menyimpulkan kalau Sensi memiliki kekuatan super, dan itu berkaitan dengan medan magnet Mars menabrak matahari. Namun medan magnet tersebut hanya berlaku selama 18 hari. Dan itu artinya selama 18 hari ke depan, Sensi bisa menggunakan kekuatan supernya untuk mengulang waktunya. Tentu saja Sensi tidak tinggal diam. Dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk balas dendam kepada pria pemilik kontrakan. Tapi setelah Sensi mencoba memarahi pemilik kontrakan tersebut, ternyata kekuatannya tidak berfungsi. Dan hasilnya pemilik kontrakan tersebut yang memarahi mereka. Kemudian Dodo kembali menyimpulkan kalau kekuatannya itu hanya berlaku untuk Presiden He saja. Pergi ke kantor, Sensi berjalan layaknya nenek-nenek karena menahan perutnya yang sakit karena datang bulan. Tidak berselang lama Presiden He datang. Dia meminta Sensi untuk menyerahkan salinan proposal rencana grup Shijin. Kemudian dia menyuruh Allen untuk ke ruangannya. Ketika Sensi kembali dari kamar mandi, dia melihat ada secangkir teh di atas meja kerjanya. Dan itu membuatnya bingung siapa yang telah membuat teh tersebut untuknya. Allen yang baru saja dimarahi oleh Presiden He tentu saja membuatnya kesal. Hanya kesalahan sedikit saja dia dimarahi habis-habisan. Tak lama kemudian Direktur Y dan Luna datang ingin bertemu dengan Presiden He. Luna tersebut merupakan pimpinan perusahaan iklan Shijin yang akan bekerja sama dengan perusahaan Presiden He. Allen yang masih kesal mengutuk Presiden He agar dia tersedak dan minum kopi dan mati. Ternyata apa yang dikatakan oleh Allen tersebut benar-benar terjadi. Dan itu membuat Sensi bingung. Apa mungkin Allen juga memiliki kekuatan sepertinya? Setelah itu Sensi menceritakan kejadian itu kepada Dodo. Dan seperti biasa, Dodo kembali menyimpulkan kalau Sensi sebenarnya tidak memiliki kekuatan super. Hanya saja ketika seseorang mengutuk atau memarahi Presiden He, maka itu akan terjadi. Jam akan menunjukkan pukul 12. Dan itu artinya waktu Sensi akan kembali terulang pada saat dia berada di kantor. Di saat itulah Sensi meminta Allen untuk jangan mengutuk Presiden He ketika ia datang dan menyuruhnya masuk ke dalam ruangannya. Allen yang tidak mengerti dengan maksud Sensi tentu saja membuatnya bingung kenapa dia akan mengutuk Presiden He. Tidak lama kemudian Presiden He datang. Dia meminta Sensi untuk menyerahkan salinan proposal rencana grup Shijin. Dia juga menyuruh Allen untuk masuk ke ruangannya. Sensi yang tahu Allen akan mengutuk Presiden He, dia kembali memperingatinya agar jangan mengutuk Presiden He. Sehingga ceritanya ternyata semua karyawan di perusahaan tersebut sangat membenci Presiden He karena sikapnya yang keras dan tidak pernah tersenyum kepada karyawannya. Tentu saja hal tersebut membuat semua karyawan mengutuk Presiden He, dan Sensi lah yang akan menyelamatkannya dari kutukan semua orang. Atas kejadian tersebut membuat Sensi lelah dan juga bingung sebenarnya kutukan itu untuk Presiden He atau untuk dirinya. Kenapa dia yang harus menyelamatkan Presiden He? Setibanya di rumah, Sensi mendapati Dodo yang sedang berada di luar dan kehujanan. Ternyata pemilik kontrakan telah mengusir mereka dari sana karena belum membayar uang kontrakan. Keesokan harinya Dodo dan Sensi pergi ke rumah Presiden He sambil membawa barang yang begitu banyak.
Mereka berencana akan tinggal di sana dengan alasan akan menolong Presiden He karena hidup dalam bahaya. Tetapi Presiden He tidak peduli dengan mereka, lalu dia pun masuk. Dengan sikap seperti itu tentu saja membuat Senshi dan Dodo marah. Lalu Senshi mengutuk Presiden He agar membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Setelah waktu terulang kembali, Senshi beralasan kalau dia datang ke sana karena ada urusan penting tentang pekerjaan kantor. Hingga akhirnya Presiden He mengizinkan mereka untuk masuk ke rumahnya. Setelah itu Senshi dan Dodo mulai ke intinya dengan maksud dan tujuan mereka ke sana. Senshi mulai menjelaskan melalui instrumen astronomi yang dikembangkan oleh Dodo. Dia menggamati bahwa dalam waktu 5 hari terakhir telah terjadi fenomena alam di mana planet Mars menabrak matahari, dan itu merupakan peristiwa yang langka. Fenomena tersebut akan berlangsung selama 21 hari. Dan selama fenomena itu berlangsung, siapapun yang mengutuk Presiden He maka akan menjadi kenyataan. Setiap kali Presiden He mati, maka waktu Senshi akan terulang kembali dan akan muncul satu tai lalat di telapak tangannya. Begitu juga di telapak tangan Presiden He. Kemudian Dodo memberitahu Presiden He setelah hari ke-21. Maka waktu Senshi bisa terulang kembali dan Presiden He akan benar-benar mati jika ada seseorang yang mengutuknya. Untuk lebih meyakinkan Presiden He, Senshi membuktikan kekuatannya dengan menebak pertandingan sepak bola antara tim Tiongkok melawan Korea. Dan pertandingan tersebut akan dimenangkan oleh tim Tiongkok dengan selisih angka 1-0. Tentu saja Presiden He tidak percaya begitu saja. Lalu dia mengusir mereka dari sana karena menganggap mereka sedang mencoba menipunya. Tapi setelah itu dia melihat tim Tiongkok yang menang. Barulah dia percaya jika perkataan Senshi memang benar. Setelah itu Presiden He kembali menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Singkat cerita, Senshi dan Dodo mulai menolong Presiden He. Langkah pertama untuk popularitas yang baik, mereka mengajarkan Presiden He bisa tersenyum kepada setiap orang. Langkah kedua, mereka mengajarkan Presiden He agar bisa menahan emosinya dengan menyuruhnya membagi makan kepada anak-anak. Setelah itu, Senshi dan Dodo mengajarkan Presiden He bagaimana cara memuji seseorang, bahkan hewan sekalipun. Setelah latihan selesai, Presiden He langsung mempraktekkannya. Dia mulai tersenyum kepada karyawannya dan membelikan boneka untuk anak-anak agar bisa menyukainya. Dia juga mulai memuji seseorang. Saat itu dia sedang memuji ketampanan Direktur Ye. Sampai suatu ketika, Senshi baru mengetahui sisi baik dari Presiden He. Sebelumnya Presiden He pernah memecat karyawannya karena dia sering terlambat, tapi bukan alasan yang sebenarnya. Ternyata karyawan tersebut menggelapkan uang perusahaan. Lalu Senshi bertanya kenapa Presiden He tidak menuntutnya. Presiden He berkata jika dia menuntut pria itu maka akan sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak akan ada perusahaan yang mau menerima seseorang koruptor. Presiden He sengaja menyembunyikan hal tersebut dari karyawannya karena dia tidak ingin orang-orang tahu dengan apa yang dilakukannya. Contohnya saja ketika Presiden He diam-diam memberikan lipstik kepada Almi. Begitu juga dengan Allen. Ia mendapat tiket gratis yang diberikan oleh Presiden He secara diam-diam. Sama halnya dengan Senshi, dia juga merasakan kebaikan Presiden He. Ketika kembali dari kamar mandi, dia melihat ada secangkir teh di atas meja kerjanya. Dan dia tidak tahu siapa yang telah memberikan teh itu untuknya. Untuk pertama kalinya Presiden He tersenyum dengan hati yang tulus dan momen itu langsung diabadikan oleh Senshi dengan memfotonya. Karena sering menghabiskan waktu bersama, tentu saja benih-benih cinta mulai tumbuh dari hati keduanya. Presiden He juga baru mengetahui ternyata selama ini Senshi sedang jomblo. Dan itu kesempatan baginya untuk bisa mendapatkan hati Senshi. Singkat cerita, beberapa hari berlalu. Dodo memberitahu kepada Presiden He kalau hari ini adalah hari terakhir Mars menabrak matahari, dan mulai besok mereka bisa bebas darinya. Sebagai ucapan terima kasihnya kepada Senshi dan Dodo, Presiden He mengajak mereka nanti malam untuk makan bersamanya. Dan tawaran tersebut tentu saja diterima oleh Senshi dan Dodo dengan senang hati. Tidak lama kemudian Direktur Ye menelpon. Dia memberitahukan kalau hari ini Luna ulang tahun. Dia mengundang Presiden He untuk makan malam bersamanya nanti malam. Tetapi Presiden He menolak karena dia ada janji dengan orang lain. Dia menyuruh Direktur Ye untuk menggantikannya. Makan malam pun tiba. Dodo sengaja meninggalkan Presiden He dan Senshi berduaan karena dia tahu kalau mereka saling mencintai. Di sana Senshi bertanya apa Presiden He tidak merasa sempit jika makan satu meja dengannya. Karena setahunya Presiden He tidak suka berbagi meja dengan orang lain. Presiden He menjawab kalau baginya Senshi bukan orang lain. Tentu saja jawaban tersebut membuat Senshi terdiam sambil menahan senyum di wajahnya. Sedangkan di tempat lain Luna bersiap-siap untuk makan malam bersama Presiden He.
tapi yang datang malah Direktur Y. Lalu Luna menanyakan kemana Presiden He. Direktur Y menjelaskan kalau Presiden He sedang ada urusan penting dengan kliennya. Luna yang sudah lama mencintai Presiden He tentu saja membuatnya kesal, karena Presiden He mengabaikannya. Setelah itu Luna pun pergi. Keesokan harinya, Direktur Y menasihati Presiden He agar dia bisa menjaga hubungannya dengan Luna. Karena perusahaan Luna merupakan perusahaan iklan terbesar saat ini dan mau bekerja sama dengan mereka. Jika Presiden He tidak bisa menjaga hubungannya dengan Luna, maka kerjasamanya mereka akan dibatalkan. Karena itu Presiden He mengajak Luna makan malam untuk merayakan ulang tahunnya kemarin. Di sana Presiden He meminta maaf karena tidak bisa hadir kemarin malam. Di malam ini dia akan menebusnya. Tapi ketika Senshi membawa kue ulang tahun untuk Luna, sontak saja membuat Luna marah karena dia cemburu ketika melihat orang yang dicintainya dekat dengan gadis lain. Setelah itu Luna meminta Presiden He untuk memilih. Jika ingin bekerja sama perusahaan mereka berlanjut, maka Presiden He harus mengeluarkan Senshi dari perusahaannya. Atau jika tidak, kerjasamanya mereka akan dibatalkan. Presiden He tidak menjawabnya, lalu dia pun pergi begitu saja. Luna yang kesal lalu dia mengutuk Presiden He agar dia mati. Mendengar kutukan tersebut, Senshi langsung berlari mencari Presiden He. Di sana dia melihat jarum jam raksasa yang akan terjatuh menimpa Presiden He. Dengan cepat Senshi berlari menyelamatkan Presiden He. Tapi sayang Senshi yang harus terkena jarum jam raksasa tersebut. Setelah itu Senshi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Di sana dokter mengatakan kalau Senshi banyak mengeluarkan darah dan organ tubuhnya terluka parah. Saat ini dia sedang koma. Kemudian Presiden He meminta Dodo untuk memarahinya agar dia mati dan waktu Senshi terulang kembali. Tapi Dodo menolak karena jika Presiden He mati kali ini, maka dia akan mati sungguhan. Dan waktu Senshi tidak akan terulang kembali. Presiden He tidak peduli dengan resiko yang akan menimpa dirinya. Dia tetap menyuruh seseorang untuk memarahinya demi menyelamatkan orang yang dicintainya. Tapi tidak ada siapapun yang mau memarahinya. Kemudian Presiden He naik ke atas atap gedung. Di sana dia kembali meminta Dodo untuk cepat memarahinya sebelum jam 12. Karena tidak ada pilihan lain, Dodo pun terpaksa memarahi Presiden He dan akhirnya Presiden He pun meninggal. Senshi pun terbangun dan waktunya terulang kembali pada saat di hari pertama ia masuk kerja. Senshi yang masih bingung dengan apa yang terjadi, lalu dia pun pergi ke kantor Presiden He untuk memastikan kalau Presiden He masih hidup. Setibanya di sana, Senshi yang masih memakai baju tidur dia ditegur oleh Ami karena memakai baju tidur di hari pertama ia masuk kerja. Tidak lama kemudian, ada seseorang yang datang dari belakang dan ternyata itu adalah Presiden He. Kini mereka bisa bersama kembali dengan orang yang dicintai dan film ini pun berakhir guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.